Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah wa qaidul mujahidin al-imamul muttaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala aidan, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla shafamika, wa shababika qabla haramika, wa ginaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syughlika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sebuah ucapan yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak satu pun orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah, dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di salat Jumat ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam pengambilan keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat kita mendengarkan informasi atau kabar dari teman kita, saudara kita, relasi kita, kolega kita, partner kita yang mendapatkan berita musibah, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kalimat yang sering muncul dan diucapkan oleh kita. Kalimat yang pertama adalah kalimatul istirja. Kalimatul istirja adalah kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua kembali kepada Allah. Ada kalimat kedua juga yang sering kali diucapkan oleh kita, bahkan itu merupakan sebuah doa. Bunyinya adalah mudah-mudahan almarhum atau almarhumah mendapatkan husnul khotimah. Itu sebuah pengharapan dari kita yang masih hidup,
ditujukan kepada yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang meninggal dunia ini mendapatkan husnul khotimah. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, apakah doa yang diucapkan orang yang masih hidup itu benar-benar menjadi wujud nyata bagi yang meninggal dunia? Jawabannya belum tentu. Oleh karena itu jamaah sekalian, mumpung kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk bernafas, jantung kita masih berdetak, pastikan doa orang pada saat kita meninggal dunia wujud nyata di dalam kenyataannya. Benar-benar kita itu husnul khotimah sebagaimana yang didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Kalau kita ingin menjadi husnul khotimah, tentu saja kita harus mempersiapkan diri, bukan setelah meninggal, tetapi pada saat kita masih hidup inilah kita harus mempunyai satu perencanaan bagaimana ujung hidup kita husnul khotimah dan terhindar dari su'ul khotimah. Apalah artinya ibadah bertahun-tahun, puasa kita, tahajud kita, umroh dan haji kita, namun di ujung kehidupan kita justru su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Tetapi ada orang yang sepanjang hidupnya mungkin berbuat maksiat demi maksiat, tapi dengan izin Allah dan didorong keinginan untuk berubah, justru dia mendapatkan husnul khotimah. Di akhir hayatnya justru dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Oleh karena itu jamaah sekalian, khatib Jumat selalu mengingatkan di dalam surat Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang dimaksud dengan kata jangan mati kecuali Islam ada dua maksud. Yang pertama adalah kita meninggal dalam kondisi tetap beragama Islam, tidak murtad, tidak berganti keyakinan, tetap Islam dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Adapun maksud yang kedua, betul orangnya Islam tetapi jangan-jangan meninggalnya tidak cara yang Islami. Oleh karena itu jamaah sekalian, selipkan di antara doa-doa kita sebuah doa yang sangat penting, yaitu meminta kepada Allah dengan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah husnul khatimah. Sambil kita membayangkan seperti apa wujud dan keadaan serta situasi kita husnul khatimah itu. Boleh saja kita punya satu pengharapan, ya Allah, kalaupun aku ditakdirkan meninggal dunia hari ini, siang ini selepas Jumat, ya Allah takdirkan saya dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Karena dia punya keinginan yang kuat untuk seperti itu, Allah takdirkan dia meninggal dalam kondisi sujud, belum sempat mengucapkan salam, meninggal dunia. Ada juga yang ingin menutup akhir hayatnya dengan membaca Quran, belum mengucapkan shadaqallahul azim, dia meninggal dunia, alhamdulillah. Atau pada saat dia sedang berdakwah, menyampaikan khutbah Jumat, kemudian setelah itu dia dipanggil oleh Allah, belum sempat beliau menutup dengan khutbah yang kedua, beliau meninggal dunia. Atau pada saat beliau memimpin sholat berjamaah sebagai imam, belum sempat menutup dengan salam, beliau sudah harus meninggal dunia. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, dalam situasi dan kondisi taat kepadamu ya Allah. Tidak ada guna lagi harta, jabatan dan popularitas ketika kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Apa yang kita kumpulkan itu buyar semua, tidak ada nilainya di mata Allah kecuali kita tutup dengan husnul khotimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Agar kita mengetahui bagaimana merencanakan husnul khotimah ini, tentu saja kita perlu memahami apa yang menjadi indikator-indikator, bukan sebuah kepastian hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengetahui indikator-indikator, insya Allah orang itu husnul khotimah, insya Allah orang itu husnul khotimah. Jamaah sekalian, ada dua faktor utama. Yang pertama adalah hidup tenang, dan yang kedua adalah wafat tenang. Sederhana. Kalau kita ingin husnul khotimah, pastikan hidup kita tenang, wafat kita pun tenang. Sebab ada orang yang hidupnya tenang, wafatnya tidak tenang.
Ada orang yang hidupnya tidak tenang tapi wafatnya tenang. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada orang yang hidupnya sudah tidak tenang, wafatnya pun tidak tenang. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang saat hidupnya kita tenang, meninggalnya pun tenang. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya kita hidup tenang? Ada 3 persyaratan. Syarat yang pertama adalah, kalau Anda jamaah ingin hidup tenang, penuhi syarat pertama, yaitu bebas dari hutang. Bebaskan diri kita dari hutang. Terlalu banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang menggambarkan jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan meninggalkan hutang. Bahkan orang yang syahid berjuang di jalan Allah yang balasannya sudah pasti surga tanpa hisab, bisa tertahan masuk surga lantaran masih punya hutang. Tidak boleh masuk surga padahal dia sudah punya tiket surga di tangan, tapi tidak diberikan masuk ke dalam surga karena yang bersangkutan, si syahid ini, masih punya utang di dunia. Itu sebab pada saat meninggal dunia, Sohibul Musibah menyampaikan kepada jamaah, barang siapa di antara jamaah yang masih punya urusan dengan almarhum atau almarhumah, silakan berhubungan dengan kami. Jangan sampai beliau meninggal masih dalam kondisi tidak tenang karena masih ada hutang yang belum dibayarkan. Jamaah sekalian, mumpung kita masih hidup, ingat kembali kita pernah berhutang pada siapa saja. Hubungi dan sampaikan, insya Allah secepatnya saya akan bayar hutang itu. Atau kalau kita belum mampu, sampaikan kepada beliau, mohon izin untuk bisa diberikan keringanan pembayaran atau bahkan pemutihan pembayaran. Yang penting ada ridho dari dia kepada kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita punya tagihan utang dan kita punya kelapangan rezeki, lepaskanlah hutang itu sebagai bentuk sedekah kita kepada dia. Insya Allah akan diganti Allah dengan berkali lipat. Rasulullah SAW memberikan sebuah doa yang seharusnya menjadi satu amalan kita rutin setiap pagi dan petang, di mana bunyi doanya, di dalamnya terdapat harapan dan doa Rasulullah agar umat Islam ini dijauhkan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ada 8 permohonan Nabi kepada Allah agar umatnya tidak mengenai 8 hal ini. 2 di antara yang terakhir itu menyebutkan, ya Allah, lindungilah umatku, lindungilah diriku dari hutang dan penagih hutang. Maaf jemaah sekalian, yang masih punya angsuran kredit rumah, mobil, kredit card, motor, pastikan selesaikan segera. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, istri dan anak yang harus menanggung hutang-hutang itu. Di dompet Anda ada koleksi kartu plastik, kartu hutang. Kredit card itu adalah kartu hutang yang kalau tidak kita lunasi berarti kita masih punya hutang dengan perusahaan yang mengeluarkan kredit card itu. Pastikan kita bebas dari hutang. Janganlah kita menjadi orang-orang yang besar pasak daripada tiang. Kalau kita punya kemampuan, baru punya kendaraan roda 2, kita beli saja kendaraan roda 2. Tapi kalau diberikan kelonggaran rezeki untuk bisa kendaraan roda 4, bismillah roda 4. Kalau cc-nya masih yang kecil, ambil cc yang kecil. Yang penting tidak ada hutang. Pastikan cash and carry, tunai, agar tidak menjadi beban buat kita dan beban yang masih hidup kalau kita meninggal dunia. Itu nomor 1 jamaah sekalian. Syaratnya adalah bebas hutang. Dan tidak boleh kita itu merasa bangga karena kita punya hutang, tanpa harus menyebutkan siapa-siapa. Yang jelas tidak sedikit para pengusaha-pengusaha yang berkelas konglomerat sekalipun, hidupnya penuh dengan tumpukan hutang demi hutang. Mereka tidak pernah mengkhawatirkan, mereka tidak pernah takut kalau seandainya mereka meninggal dunia, lantas siapa yang akan membayar hutang-hutang itu kalau bukan anak cucunya. Maka jemaah sekalian, mari kita berdoa. Berapapun nilai hutang yang harus menjadi beban dari bangsa kita ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segera lunas. Tidak menjadi beban buat anak cucu kita. Mudah-mudahan hutang itu bisa segera lunas. Kurang lebih sekitar 4.000 sampai dengan 5.000 triliun.
Anggaran pendapatan belanja negara kita per tahunnya masih defisit di bawah daripada hutang. Apalagi dengan kondisi pandemik ini tidak mudah jamaah sekalian. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, insya Allah. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, hidup tenang itu adalah keluarga surga. Baiti jannati. Apalah artinya kita bebas hutang, tetapi kita mempunyai pasangan hidup yang tidak membuat kita itu tenang di rumah. Tidak sedikit jamaah sekalian, ya, para suami, para kepala rumah tangga yang diberikan kemudahan untuk memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah, tapi dia tidak betah dengan rumahnya sendiri. Walaupun AC harus 10, 12, tetap dia merasa gerah di rumahnya. Kenapa? Di sampingnya ada istri yang tidak solihah, yang selalu dihadapkan kepada persoalan demi persoalan, cekcok dan perselisihan selalu terjadi dalam setiap harinya. Dia merasa panas di rumah, akhirnya dia mencari alternatif di luar. Kenapa? Ini indikasi keluarga yang belum surgawi. Mari kita pindah dari keluarga yang nari baitina, rumahku nerakaku, menjadi rumahku surgaku. Bagaimana caranya? Pastikan kita punya pasangan hidup yang solihah. Bagaimana yang sudah menikah? Doa kepada Allah, ya Allah jadikan istriku istri yang solihah, bimbing mereka supaya menjadi istri yang solihah. Bagi jamaah yang punya keturunan, punya anak putra dan putri yang sudah memasuki usia pernikahan, pastikan proses mendidik anak Anda belum selesai setelah dia kuliah S1 lulus, belum cukup. Belum selesai setelah dikatakan sweet 17, belum cukup. Masih ada satu lagi tugas kita sebagai orang tua. Hadirkan untuk anak kita pasangan suami atau istri yang solih atau solihah. Baru selesai tugas kita. Jangan sampai kita menyesal. Kita sudah didik anak kita dengan cara baik, kita biarkan dia untuk memilih calon seenaknya saja, akhirnya dia memilih yang salah di bawah tanggung jawab kita, dan akhirnya dia berubah setelah menikah. Sudah banyak kejadian jamaah sekalian. Bahkan yang menyedihkan, ada yang sampai berpindah keyakinan. Nauzubillah misalnya. Nauzubillah misalnya. Dari kecil sudah dididik secara Islam, dia menikah dibiarkan bebas memilih siapa menjadi calonnya. Bukan kita memaksakan calon, kita memberikan rekomendasi siapa nak calon kamu yang cocok untuk kehidupan rumah tangga. Kita boleh kasih calon, putusan ada di tangan mereka. Tapi betapa menyesalnya kita ketika kita membiarkan dia bebas memilih calonnya, dan akhirnya dia salah pilih calon dan harus mengorbankan akidahnya. Dan ini sudah banyak terjadi jamaah sekalian. Yang kedua, syarat yang ketiga, bisnis yang barokah. Bisnis itu dalam konsep manajemen syariah bukan mencari rupiah, tapi yang kita cari adalah barokah. Dalam bahasa sederhana, kalau kita menanam padi, insya Allah ada bonusnya berupa. Kalau kita menanam padi akan mendapat bonus rumput, tapi kalau Anda menanam rumput belum tentu mendapatkan bonus padi. Kalau kita kejar barokah, insya Allah rupiah pasti di tangan. Tapi kalau Anda berbisnis mengejar rupiah, mohon maaf, belum tentu barokahnya Anda dapatkan. Dan itu sudah kita sering melihat orang-orang yang mengatasnamakan rupiah, menghalalkan semua cara, semua peraturan dan syariat Allah diterabas dan dilewati dan dilanggar, akhirnya berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, bahagianya kita bukan soal kuantiti, tetapi keberkahan daripada harta yang kita dapatkan. Ada seorang tukang beca, keluarga tukang beca, yang penghasilan per harinya tidak sampai 100.000, tapi subhanallah, mereka hidup di rumah yang sempit, mereka semuanya bahagia. Bukan berarti menyuruh kita untuk menjadi rumah yang sederhana dan sempit, tidak. Alangkah baiknya sudah rumah kita bagus, kemudian penghuni rumahnya juga beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mendapatkan dua hal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang ketiga, bisnis barokah. Jemaah sekalian, sebelum kita menjemput kematian, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Prediksi para ahli-ahli di bidang kedokteran dan kesehatan dunia mengatakan paling sedikit 2 tahun dibutuhkan untuk recovery. 2 tahun. Sudah siapkah jamaah 2 tahun untuk tetap hidup seperti ini? Dalam kondisi pakai masker, physical distance, banyak cuci tangan dan sebagainya. 2 tahun lagi jamaah sekalian, sebelum terjadi yang mengkhawatirkan dalam hidup kita, kita dijemput kematiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan kita sudah berada di jalur bisnis yang syariah. Mari kita berhijrah dari bisnis yang abu-abu menjadi bisnis yang jelas, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, setelah kita hidup tenang, bebas hutang, rumah tangga surga, bisnisnya barokah, yang kedua adalah wafat pun harus tenang.
Bagaimana supaya kita pada saat meninggal kita tenang? Nomor satu, pastikan jamaah sekalian, anak dan istri kita mendapatkan warisan yang cukup. Surat An-Nisa ayat 9 mengatakan, wal yakhsha, takutlah kalian ketika kalian meninggal sebagai kepala rumah tangga, meninggalkan anak istrimu dalam kondisi menderita secara finansial. Para ulama-ulama tafsir memberikan tafsiran mengenai surat dan ayat ini, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan diafan, kata lemah di situ adalah lemah finansial. Jangan pernah biarkan anak istri kita terlunta-lunta dan menderita karena setelah kita meninggal dia tidak punya penghasilan apapun, karena tidak ada warisan harta yang bisa diberikan buat mereka. Malah justru yang terjadi, kita mewariskan hutang buat anak istri kita. Allahu Akbar. Betapa teganya seorang suami dan kepala rumah tangga, dia meninggal lebih dulu tetapi dia meninggalkan persoalan buat anak dan istrinya. Pastikan jamaah sekalian, kita meninggalkan harta warisan yang cukup buat anak istri kita. Jangan biarkan mereka hidup susah lantaran kita meninggal dunia. Dan sudah banyak kejadian seperti itu. Nauzubillah min dzalik, bahkan sampai istrinya pun melakukan perbuatan yang tidak halal demi mencari sesuap nasi karena suaminya tidak memberikan warisan yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, wafat yang tenang adalah bebas dari siksa kubur. Anda boleh percaya boleh tidak, tetapi Rasulullah sudah menyampaikan sebuah doa. Bunyinya adalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Mohon diamalkan setiap pagi dan petang 3 kali. Selepas habis sholat asar atau maghrib, selepas sholat subuh, baca 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Di bagian yang ketiga, Rasulullah mengajarkan kita satu permohonan doa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa kubur. Berarti ada. Kalau beliau mengajarkan kita doa terhindar dari siksa kubur, berarti siksa kubur itu ada. Bentuknya seperti apa jamaah sekalian? Bersiap-siaplah kita menjawab 3 pertanyaan penting yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang ketiga, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Jamaah sekalian, kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, saya yakin semua jamaah bisa menjawab dengan fasih. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Betul? Pertanyaan, apakah ketika Anda meninggal dunia sudah terkubur di dalam tanah, Anda bisa menjawab dengan cara yang sama? Belum tentu. Karena nanti kita menjawabnya bukan dengan ucapan mulut, kita menjawabnya dengan amal soleh dan kebiasaan yang kita lakukan semasa hidup. Yang semasa hidupnya tidak banyak menyebut kata Allah, tentu nanti akan lidahnya akan keluh menyebut Allah. Siapa Tuhan kamu? Tuhanku adalah harta. Tuhanku duit. Maka yang keluar Tuhannya duit. Dia tidak bisa menjawab Allah karena selama hidupnya dia bicara soal duit. Allahu Akbar. Sedih sekali. Itu sebabnya pada saat saudara kita, keluarga kita meninggal, tuntun dia mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah alamat surga. 1. Ya Allah, kita biasakan jamaah sekalian semasa hidup ini Allah. Siapa yang kasih rizki? Allah. Siapa yang bikin kamu jadi direktur? Allah. Siapa yang bangun kompleks perumahan ini? Allah. Siapa yang bangun perusahaan bisnis Anda bisa berkembang luas ini? Allah. Maka waktu dijawab siapa Tuhanmu? Allah. Itu 1. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Kalau semasa hidup kita punya banyak tokoh-tokoh idola yang kita kagumi, yang belum seberapa dibandingkan dengan pribadi yang begitu agung, yang begitu mulia dan sempurna, Nabi Muhammad SAW. Maukah kita mengganti dengan figur-figur lain? Mohon maaf, terlalu jauh untuk membandingkan. Bukan kita manusia. Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memberikan endorsement, Allah memberikan testimoni. Bayangkan, Khalik pencipta memberikan penghargaan, memberikan pengakuan kepada yang diciptakan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai engkau Muhammad, engkau memiliki pribadi yang agung. Kalau seorang manusia diberikan testimoni dari seorang presiden biasa, ada seorang manusia diberikan testimoni dari seorang konglomerat biasa, kalau ada seorang
diberikan testimoni oleh sekjen PBB, biasa. Tapi kalau ada seorang manusia diberikan endorsement, testimoni dari pencipta manusia, itu yang luar biasa. Itu luar biasa. Jadi maukah kita mengganti Rasulullah dengan figur lain? Jangan pernah sampai kita lakukan itu. Supaya nanti pada saat dikubur kita menjawab, siapa nabimu? Dengan mantap kita jawab, Nabi Muhammad SAW, itulah nabiku, bukan orang-orang lain. Dan terakhir, wama dinuka, apa agamamu? Jabatan, popularitas. Kalau itu yang kita kejar dalam dunia, maka jawaban kita, agamaku adalah kekuasaan, agamaku adalah popularitas. Silahkan, tidak akan bisa menolong kita. Tapi jawablah, agamaku adalah Islam. Terakhir jamaah sekalian, wafat yang tenang setelah kita bebas dari siksa kubur. Pastikan anak yang ahli waris, istri dan anak kita mendapatkan warisan harta yang cukup memadai. Terakhir, yang tidak kalah penting jamaah sekalian, siapkan aset dan dana Anda untuk berwakaf. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalan kecuali 3. Saya mulai dari paling bawah. Nomor 3 adalah doa anak soleh. Belum ada jaminan anak kita bisa meninggal lebih belakangan dibandingkan kita. Bagaimana kalau anak kita meninggal lebih dulu dibandingkan kita? Nggak ada yang mendoakan kita. Abaikan. Nomor 2, ilmu yang al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita dosen bukan, dai bukan, ustadz bukan, guru bukan. Dari mana kita bisa akses ilmu yang bermanfaat? Tidak bisa, hilang. Pilihan Anda tinggal satu jamaah sekalian. Ini bisa diakses siapapun dan apapun kondisi kita. Hanya satu kesempatan kita, sodakoh jariah. Mari kita sisihkan harta kita untuk berwakaf, bukan infak, bukan zakat. Wakaf berbeda dengan infak dan zakat. Sodakoh sunnah adalah infak, sodakoh wajib adalah zakat. Tetapi wakaf itu berlaku panjang sampai yaumul hisab, itu wakaf pasti berlangsung. Sisihkan 1/3 dari harta kita untuk berwakaf, jangan sampai hilang. Kalau orang munafik, ya, disebutkan dalam soal munafikun, dia ingin minta dihidupkan Allah setelah dia menyesal. Bolehkah aku dihidupkan lagi? Untuk apa? Untuk bisa selaku bersedekah dan berwakaf untuk orang yang masih hidup. Tidak mungkin, mati, selesai. Mumpung masih hidup, hitung lagi aset kita. Kita punya 100 juta, 30 juta keluarin untuk wakaf. Bangun musola, bangun panti asuhan, bangun rumah jompo, rumah tahfiz, apapun namanya yang bisa berkelanjutan pahalanya. Begitu Anda meninggal, insya Allah rekening pahala Anda tidak akan putus sampai nanti yaumul hisab. Zakat cuma berlaku di tahun itu, infak hanya on the spot saat itu. Tapi kalau wakaf, dia akan terus panjang sampai dengan yaumul hisab. Jangan kaget jamaah sekalian kalau selama ini Anda punya perbuatan baik itu hanya sedikit, tapi timbangan kebaikannya besar dan berat. Dari mana asalnya? Malaikat memberikan jawaban. Timbangan kebaikanmu didapat dari rekening kebaikan yang engkau wakafkan selama di dunia. Itulah yang memberatkan kita, dan insya Allah menjadi alamat kita masuk ke dalam surga. Barakallahu walakum wa nafa'ni wa ikum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
مجيد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر للمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.